daerah ini masuk dalam KRB-nya nasional. Jadi tidak bisa dihindari. Jadi mungkin nanti unsur lainnya sesuai dengan KRB yang kemarin kita susun khusus untuk wilayah ini kerawanannya apa paling mungkin kalau misalnya nanti lokasinya di sini ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan ketika membangun gitu. Karena kalau kita memberikan keterangan bebas bencana udah jelas kalau aja udah deket kita gitu, nggak bisa kita bikin bencana mah apa apanya ambil kamar ilustrasi kamar gitu apa ya bakal visual gitu. Tim laporan Jalan Abid Tribun Jangan saat ini Wakil Wali Kota Tasikmalaya tengah melakukan peninjauan ke area lokasi calon lahan untuk pembangunan sekolah rakyat yang berada di wilayah Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Untuk lokasinya juga memang sangat luas ya Tribuners, tapi lokasi ini berada di area tambang pasir Tribuners. Yang masih bisa disebut masih aktif ya, bisa terlihat aktivitas truk yang memang membawa pasir maupun batu tengah berlangsung ya. Dan saat ini terlihat Wakil Wali Kota Tasikmalaya tengah melakukan peninjauan bersama dinas terkait BPPD maupun PUTR Kota Tasikmalaya. Bisa nampak memang untuk areanya sangat luas dan hamparan ya Tribunus, karena Kecamatan Bungursari ini salah satu wilayah yang masih daya serap air dan penghijauannya masih sangat luas, khususnya di 10 kecamatan wilayah Kota Tasikmalaya. Makanya dari pihak Pemkot Tasikmalaya melakukan peninjauan ke lokasi ini untuk memastikan seperti apa lokasi terkini dan akses jalannya dengan jarak tempuh yang akan ketika nanti kalau ditunjuk jadi calon lahan proyek pembangunan sekolah rakyat. Memang untuk lokasi lahan ini berada di area tambang pasir. Nah, dari pihak dinas terkait pun mengawalkan ketika lokasi ini dipilih sebagai sekolah rakyat, artinya harus melihat kondisi keamanan para siswa yang nantinya hilir mudik, karena akses jalannya cuma satu jalur ya Tribuners, sekaligus berbarengan dengan lalu lalangnya kendaraan truk tambang. Meskipun belum dipilih, tapi nanti pihak dinas terkait akan mempertimbangkan sekaligus melihat kondisi terkini seperti apa pengecekan lahannya ini Tribuners. Sekarang wawancara Pak Bagi. Hari ini mungkin yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya seperti apa Kang, bisa dijelaskan? Hari ini sebetulnya kan ada Pak Wali sudah menggagas karena banyak sekali masyarakat miskin dan punya hak untuk, atau masyarakat yang tidak mampu dan punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kita menerima tawaran dari pusat untuk membangun sekolah rakyat. Otomatis kami harus menyediakan lahan di mana tempatnya dan segala macamnya. Nah, hari ini ada sekitar 4 atau 5 titik yang akan kita cek. Kita tidak bisa menentukan bahwa di sini yang terbaik atau di mana yang terbaik, tidak. Kami hanya coba mengecek, makanya di sini dihubungkan dari BPBD, ada dari BPBD untuk mendata tentang kemungkinan kerawanan bencananya. Dari pertanian lebih kepada takutnya ada wilayah lahan sawah abadi yang dilindungi. Dari lingkungan hidup untuk RT-RH-nya termasuk sanitasi, pengairan dan lain-lain.
Dinsos sebagai pimpinan utamanya sama camat setempat. Nah, kami nanti kalau sudah mendapatkan data-data ini, hasil survei kami ini, nanti kita akan rujukan kepada pusat dan provinsi. Jadi kita tidak menentukan, karena yang menentukan lokasi itu nanti dari pusat, pembangunannya dari pusat, dari provinsi. Jadi sifat yang kami lakukan itu lebih ke arah. Untuk secara lahan sendiri lebih luas ini kah atau mungkin untuk titik lain Pak? Apa lebih representatif ini Pak? Harus lahannya, kalau saya lupa, lahannya itu harus 5, sekian hektar atau 7, sekian hektar, karena mereka di Kementerian PUPR sudah membuat semacam desainnya sendiri untuk lahan yang sedemikian itu. Jadi kita nggak menentukan lahannya, tapi kemungkinan melihat kemampuan anggaran kita paling cuma 5 sekian hektar yang kita sediakan. Kalau yang 7 hektar itu ada fasilitasi untuk sepak bola ya, untuk sepak bola. Jadi saya belum tahu nih apakah keputusan Pak Wali nanti mau yang 5 hektar atau 7 hektar. Tapi yang kita lihat di sini pokoknya yang sekerjanya secara kemampuan anggaran kita sanggup, kelayakan dan juga keamanan dari sisi bencana, dari sisi kenyamanan ke air dan akses segala macam pun harus terpenuhi. Kita nggak mau sekedar membangun, tapi memberikan manfaat betul untuk masyarakat yang tidak mampu. Kalau nanti ini kan terkait ini ada 10 kecamatan, beberapa menawarkan memang kalau selain dari pemerintah kota, justru di daerah mana? Kalau pemerintah kota belum, karena kita LDTR kita juga masih menunggu dari sana, walaupun kita masih punya LDTR sampai tahun 2020-an masalah ya, masih ada, tetap aja acuan yang utamanya nanti yang terbaru. Nah, kami belum bisa menentukan mana yang paling cocok. Yang jelas sudah ada di Taman Sari, Kawalu, Bungur Sari, dan di beberapa daerah yang lainnya yang sudah hasil dari gerakan awal dari teman-teman di tim Dinsos ada sekitar 5 titik. Nah, 5 titik ini harus dikaji, harus dilakukan survei oleh tim kami, tim Pemkot, supaya dari sisi kelayakannya bisa terpenuhi. Kalau sejauh ini kalau melihat dari 5 titik ini, mana yang mungkin secara kasat mata mungkin Pak Wakil yang representatif ini? Sampai saat ini karena saya baru 1 titik, yang lainnya juga saya nggak berani ini ya. Cuman ada beberapa wilayah kayaknya kita nggak akan datangi karena ternyata di situ sudah ada informasi ada lahan sawah yang dilindungi, itu nggak perlu lagi kita tinjau. Itu kan jadi mungkin agak berkurang dari target 5 cuma 4 gitu kan. Nah, kalau secara ini mah kebutuhan dari saya takut salah, tapi kebutuhan dari pemerintah pusat itu tanahnya harus rata, harus jangan yang berbukit-bukit. Nah, Taman Sari itu paling cocok, bagus segala macam, tapi berbukit. Nah, yang agak sedikit rata, yang agak sedikit kelihatan memungkinkan sih memang besar di wilayah Bungur ini. Satu itu, kedua juga untuk pengembangan kedepannya, supaya kedepannya dengan munculnya ini mudah-mudahan bisa memancing investasi lain untuk membangun sektor-sektor lainnya. Misalnya tiba-tiba ada terminal agro, misalnya tiba-tiba rencana di Gunung Rangon ya. Ayah juga rencana nanti ada penelitian juga dari provinsi untuk membangun arboretum. Jadi Bungur Sari juga sama. Jadi harapan kami ya seperti itu. Sebenarnya kalau di otak saya secara pribadi sih inginnya ada pembuatan LDTR yang betul-betul pembangunan itu bisa mengarah ke arah sini, gitu kan, karena kota sudah mulai sumpah. Bagaimana kita menciptakan titik pusat kereman baru di wilayah Kota Tasik supaya bisa ada penyebaran atau pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi di masyarakat. Tapi kalau di sini kan ada area tambang nih, ketika misalkan benar-benar dipilih sini, itu gimana Pak untuk aktivitas tambang? Ya, artinya satu jalur ini Pak? Sepertinya mengalir itu juga menjadi pertimbangan, dan itu juga pasti akan ada satu catatan bahwa ini kondisi seperti ini. Tetap aja pemilihan dari mereka. Kita tidak melakukan pemaksaan titik, tapi lebih kepada rekomendasi tentang kondisi, termasuk kita jujur akan sampaikan bahwa ini wilayah pertambangan dan masih rentan di masalah transportasi dan segala macam. Saya ada yang kurang, seharusnya saya bawa di sub harusnya. Mungkin saya nggak bawa, mohon maaf, saya salah. Untuk lalu lintasnya ya Pak ya? Lupa saya, bukan kita lupa kata hilap. Lupa akronimnya sama hilap Pak. Siap. Itu keterangan dari Pak Wakil Wali Kota terkait peninjauan lokasi pertama untuk lahan calon sekolah rakyat di wilayah Kecamatan Bungur Sari. Dari Kota Tasikmalaya, Jelaluddin melaporkan.